moving forward atau bergerak maju. Saya ambil sebuah ayat sebagai dasar firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 39 ayat yang ketiga. Kisah tentang Yusuf di sini berbunyi sebagai berikut. Setelah dilihat oleh tuannya, yaitu Potifar, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya oleh Yusuf. Jadi orang bisa melihat dengan jelas bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan sehingga apapun yang dia lakukan itu berhasil. Kata berhasil di sini dalam bahasa asli dipakai kata salah. Itu artinya berhasil. Kata salah ini ada beberapa arti. Saya bacakan saja. Yang pertama artinya adalah sukses atau berhasil. Yang kedua artinya adalah prosper. Prosper itu artinya makmur. Jadi oleh karena keberadaan Yusuf maka Potifar dimakmurkan dikatakan. Harta kekayaannya bertambah-tambah. Kemudian yang ketiga, kata salah ini juga berarti breakthrough atau terobosan. Kita butuh terobosan dalam hidup ini. Orang-orang senang dengan kata terobosan. Ada sesuatu yang baru terjadi. Dan yang terakhir yaitu moving forward. Moving forward atau artinya bergerak maju. Kalau kita hubungkan dengan ayat tadi, berarti keberadaan Yusuf di rumah Potifar membuat segala sesuatu menjadi maju. Wah, saudara-saudara, senang dengan orang-orang seperti Yusuf ya. Nah, saudara-saudara, inilah yang ingin saya sampaikan. Moving forward, kita ingin bergerak maju. Kita tidak mau berjalan di tempat, bergerak maju, masuk dalam rencana Tuhan. Ini yang saya doakan, Tuhan Engkau adalah pemimpin, Engkau adalah gembala yang ada di depan. Bawa kami, pimpin kami untuk kami masuk dalam rencanamu. Bergerak maju. Bisnis ingin maju, pekerjaan ingin maju, studi ingin maju, pelayanan ingin maju, pekerjaan Tuhan ingin maju. Kita semua senang dengan kata maju. Sebab itu kita mau melihat bersama-sama bagaimana supaya kita bisa bergerak maju seperti Yusuf. Yang pertama, syarat yang pertama, kita mau maju, maka jangan kita menoleh ke belakang. Don't look back again. Kalau kita ingin maju, kita masih noleh, nggak maju-maju, saudara. Makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa siap untuk membajak, tapi dia menoleh ke belakang, dia tidak layak. Tangan sudah membawa bajak, siap untuk membajak, tapi masih menoleh. Tuhan bilang gak layak. Itu kan bangsa Israel, bukan? Sudah dikeluarkan dari Mesir. Kenapa bangsa Israel itu saudara-saudara? Kenapa kok mereka gak bisa masuk Kanaan? Karena mereka selalu menoleh ke belakang. Selalu menoleh pada Mesir. Waduh enak ya dulu di Mesir, bisa makan sembarang. Ada ini, ada itu. Sekarang kita di padang gurun, kering kerontang. Cuma mana tok. Mereka selalu menoleh ke belakang, menoleh kepada Mesir. Dan itu yang membuat mereka tidak mau. Perhatikan, bukan Tuhan tidak bisa loh ya. Mereka tidak mau masuk Kanaan. Yang tidak mau itu bangsa Israel. Saya ingat saudara-saudara dengan kehidupan kita sendiri. Kita sudah dikeluarkan dari Mesir, dari dunia, dari hidup yang lama kita. Mungkin itu kehidupan yang gelap, kehidupan dosa kita. Hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Memang dosa itu enak. Dosa itu sudah saya, kalau tidak enak orang tidak mau berdosa. Dosa itu kadang-kadang enak bagi daging. Tapi Tuhan bilang barang siapa yang tetap terus ingat, terus look back, terus menoleh ke belakang, dia tidak bisa dan tidak layak untuk masuk kerajaan surga. Jadi untuk masuk kerajaan surga, untuk kita maju, memperoleh hadiah, memperoleh apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, maka kita harus punya komitmen penuh, saudara. Oleh sebab itu, mari bersama-sama ya, kita mau lupakan, kata Paulus, aku melupakan apa yang di belakangku dan aku berlari kepada tujuan yang ada di depanku. Lalu bagaimana sekarang kita melangkah? Pertama tadi kita sudah tahu bahwa kita tidak lagi mau menoleh ke belakang. Sekarang kita menoleh kemana kalau gitu? Ada 3, perhatikan saudara-saudara. Yang pertama yaitu to look up, melihat ke atas.
Satu saat Bapak Abraham dibawa oleh Tuhan keluar dari kemahnya. Dan Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, iya Tuhan, lihat ke atas. Dia lihat, apa yang kamu lihat? Bintang-bintang bergemerlapan. Sekarang kamu hitung, tidak bisa Tuhan. Nah Abraham, nanti keturunanmu sebanyak itu. Waktu itu Abraham sedang galau, saudara. Kenapa dia galau? Karena dia sudah tua, tidak punya keturunan. Sehingga dia ngomong gini sama Tuhan, Tuhan saya diberkati luar biasa, saya berterima kasih. Tapi Tuhan, tidak ada gunanya semuanya ini. Dan nanti kalau saya mati, yang mewarisi kekayaan saya adalah pegawai saya Tuhan. Lalu apa gunanya Tuhan memberkati saya demikian kalau nanti orang lain yang mewarisi? Itulah sebabnya Tuhan kata, ayo keluar. Lihat ke atas. Kadang-kadang kita perlu melihat ke atas, saudara-saudara ya. Kebanyakan kita jarang melihat ke atas ya. Tapi kadang-kadang perlu, kalau lagi terang coba sudah lihat ke atas ya. Waduh sudah di atas tuh banyak bintang-bintang. Sudah akan merasa, duh kita ini apa ya, kecil ya. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, Abraham percaya. Abraham percaya dan itulah yang membuat Abraham dibenarkan oleh Tuhan. Dia percaya walaupun dia masih belum ada sesuatu yang dia lihat, tetapi dikatakan Abraham percaya dan dikatakan Tuhan membenarkan Abraham saat itu juga. Jadi langkah melihat ke atas itu langkah iman, saudara-saudara. Melihat ke atas itu bicara tentang iman percaya kita. Kita percaya kepada janji Tuhan. Meskipun kita belum melihat. Coba kita baca bersama-sama. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kami, dalam bahasa Inggris kan, we walk, kami berjalan. We walk by faith, not by sight. Kami berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Berjalan dengan iman. Ini langkah hidup orang percaya. Saudara. Tuhan sudah ngomong kok, jangan dengan penglihatan. Kalau dengan penglihatan banyak hal, ya bisa mencapai tapi terbatas. Karena kita membatasi diri kita sampai di sini. Tapi dengan iman itu tidak terbatas. Saudara. Itu yang pertama, look up, don't look back, but look up. Yang kedua adalah look around. Nah ini saudara ya, tadi sudah look up, sekarang yang kedua Tuhan bilang look around. Lihat sekelilingmu. Coba kita baca ayat ini. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Oh luar biasa saudara. Lihat sekelilingmu kata Tuhan Yesus. Apa yang perlu dilihat? Ladang-ladang yang sudah menguning. Siap untuk dituai. Kita tahu ini bicara tentang jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang sudah siap untuk dituai. Tuhan itu mau memakai saudara untuk menuai jiwa-jiwa. Amin. Percaya saudara bisa menuai jiwa kalau saudara mau. Karena jiwa itu Tuhan siapkan. Ayo kita semuanya ini mau dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Amin. Makanya Tuhan berkata, lihat sekelilingmu, lihat. Mari kita arahkan pandangan kita. Jangan kita cuma mengarahkan diri, cuma masalah kita tok. Coba kita lihat kiri kanan. Kadang-kadang Tuhan tuh sedang menyiapkan orang-orang yang di samping kita untuk kita berikan kesaksian. Mungkin kita doakan, mungkin kita tolong dan seterusnya. Tujuannya apa? Untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Saudara lakukan, nanti Tuhan yang bekerja. Ya, tugas kita bukan menobatkan orang. Yang bisa menobatkan itu cuma Roh Kudus. Tugas kita juga memberitahukan kepada mereka kabar sukacita ini. Kabar baik ini. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Pandang sekeliling. Saya ingat kepada Tuhan Yesus waktu di dunia, dia juga sering melihat khalayak ramai. Dan ketika dia melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kasih. Yesus tergerak oleh belas kasihan karena dia melihat orang-orang itu katakan seperti domba yang tidak punya gembala. Jadi yang muncul dari hati Yesus adalah kasih. Sebab itu yang kedua ini saya katakan adalah langkah kasih. Look around bicara tentang langkah kasih kita. Kita punya kasih kepada jiwa-jiwa. Kasih itu tidak berbuat jahat. Kasih itu mengampuni. Ini yang sulit, saudara. Tapi itulah yang Tuhan mau. Berbuat baik, berbuat kebajikan, membalas dengan kebajikan, mengampuni orang lain. Jadi yang kedua, look around. Berbicara tentang langkah kasih. Mari kita melangkah dalam langkah iman dan juga dalam langkah kasih.
Dan yang ketiga saudara-saudara, yaitu look forward. Lihat ke depan, lihat ke atas, lihat ke sekeliling, dan lihat ke depan. Mari kita baca ayat ini. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Aku mengarahkan diri ke depan. Tadi yang pertama kita sudah berkata, jangan lagi menoleh ke belakang. Apapun yang ada di belakang, apakah itu kegagalan kita, bahkan keberhasilan kita, apapun juga itu bagian dari masa lalu. Sekarang kita ada di sini dan kita mau melihat ke depan. Melihat apa? Melihat rencana Tuhan yang ada di depan bagi kita. Dengan hati yang penuh pengharapan. Look forward itu artinya berharap, penuh pengharapan. Kita melihat ke depan, walaupun itu masih belum jadi kenyataan. Itulah pengharapan. Ayat ini dikatakan Bapak Abraham itu ketika Tuhan berkata kamu akan punya anak, Abraham percaya dan dia berharap. Firman Tuhan berkata meskipun tidak ada dasar untuk berharap. Mengapa tidak ada dasar? Kedua-duanya sudah tidak mampu. Abraham kelakiannya sudah tidak mampu. Sarah juga sudah mati haid, sudah berapa lama sudah mati haid. Secara manusia impossible punya anak. Makanya firman Tuhan berkata tidak ada dasar untuk berharap. Nggak ada. Mau berharap itu mau dasar karena apa? Nggak ada. Apakah saudara juga mengalami hal yang sama? Tidak ada dasar. Mau berharap kepada siapa? Tidak punya dasar. Tapi masih ada satu dasar, yaitu berharap kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Abraham juga demikian, meskipun dia tidak ada dasar, tapi dia tetap berharap. Dia percaya bahwa dia akan punya keturunan. Karena apa? Karena dia percaya kepada firman Tuhan. Dia percaya bahwa yang Tuhan janjikan pasti akan terjadi. Bahkan ketika dia diminta untuk mengorbankan Ishak, dia tidak ragu. Karena dia percaya kalau toh Ishak mati pasti dibangkitkan oleh Tuhan. Bayangkan saudara, waktu itu belum ada yang namanya kebangkitan. Tapi Abraham sudah punya iman sampai di situ. Ini yang Tuhan mau dari hidup kita. Pengharapanmu, jangan sampai hilang. Petrus berkata, kita dilahirkan kembali. Kita lahir baru, dibawa kepada satu hidup yang penuh dengan pengharapan. Hidup orang Kristen itu hidup yang penuh dengan pengharapan. Amin, saudara. Kita punya firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kita punya pengharapan yang luar biasa. Jangan ada di antara kita di sini yang mungkin putus asa, putus harap, masih putus harap. Saya katakan, dalam Yesus saudara punya pengharapan penuh. Mungkin saudara merasa sakit, saudara tidak ada pertolongan. Saudara percaya kepada firman Tuhan. Yesus penyembuh. Dan saudara akan terima mujizat. Saudara terpuruk dalam masalah keuangan. Tidak ada yang bisa menolong saudara. Saya katakan masih ada pertolongan. Yaitu di dalam Yesus Kristus. Tidak tahu cara Tuhan menolong bagaimana. Pokok pasti tertolong. Percaya. Berharap penuh. Firman Tuhan berkata pengharapan kita tidak akan dikecewakan. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Pengharapan kita tidak akan dikecewakan. Percaya Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru kepada. Tidak ada dasar untuk berharap, tapi masih tetap berharap. Amin. Itulah hidup orang Kristen. Karena hidup kita penuh pengharapan. Mari kita baca Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Sekali lagi. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Haleluya. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Berjalanlah dalam iman, kasih, dan pengharapan. Maka saudara akan berhasil diberkati oleh Tuhan. Ya.